Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 8 ya, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, getaran, gelombang, dan bunyi ini mungkin akan teacher bagi menjadi dua juga bagiannya, karena materinya yang cukup banyak ya. Nah, kita langsung saja ke materi getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui satu titik kesetimbangan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah titik kesetimbangannya ya. Jadi kalau misalnya kita menggantungkan suatu beban yang dikasih tali, nah kalau kita tidak mengapa-apakan dia, kita biarkan saja, dia akan seperti ini. Ini namanya titik kesetimbangan. Nah, di sini kan ditulis O adalah titik kesetimbangan ya, N ini ada N-nya. Nah, kalau kita tarik ini ke sini ataupun ini ke sini, nah jadi dari A ke O ini namanya simpangan, dan ini adalah simpangan yang terbesar. Simpangan yang terbesar itu namanya amplitudo. Jadi dari A ke O ini adalah simpangan. Nah, O ke B gimana, Cer? Nah, O ke B juga adalah amplitudo atau simpangannya. Jadi simpangan itu bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelah kanan atau sebelah kiri seperti itu ya. Nah, yang paling sering ini diragukan adalah berapa satu getaran itu dari mana ke mana. Nah, misalnya kita simpangkan nih dari sini ke sini, kita tarik ke sini dulu, kemudian kita lepaskan dia. Kita lepaskan dia, kan tadi ditarik, kita lepaskan dia, berarti dia pasti akan bergerak ke sini dan ke sini lagi. Nah, kita hitung ya, dia 4 ketukan dari sini kan. 1 2 3, 4. Jadi dari A kembali ke A, itu namanya satu getaran. Jadi kalau dituliskan dia A, B, C, B, A gitu ya. A, B, C, A, B, A, O, B, O, A. Kalau di gambar yang ini ya, kalau di sini A, B, C, B, A. Jadi ini gambarnya tidak sesuai ya. Nah, kalau misalnya dari ini, dari B misalnya, kalau misalnya dari B berarti B, O, A, O, B itu dinamakan satu getaran. Nah, di sini teacher bikin untuk menentukannya. Jadi dari A ke O itu 1/4, cuman kan baru satu langkah. Habis itu A, O, B sampai ke sini 2 langkah, berarti setengah. Sampai ke O lagi 3/4, sampai ke A lagi baru satu getaran seperti itu. Nah, kalau misalnya kita dalam bentuk pegas, misalnya ini namanya bandul ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk pegas, nah ini sebelum ditarik. Jadi dia seimbangnya seperti ini, titik seimbangnya di A, kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik sampai ke B. Nah, berarti dia nanti akan sampai ke A lagi, ke C, ke A, ke B, kayak gitu. Di A, B, C, B, A, B, A, C, A, kayak gitu. Jadi dia 4 ketukan, 1 2 3 4. Atau kalau dari sini 1 2 3 4 seperti itu. Itu namanya satu getaran. Nah, jarak terjauh di sini teacher buat jarak terjauh dari titik kesetimbangan itu namanya amplitudo. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi dari A ke A lagi berapa waktunya. Misalnya kalau di soal seringnya kayak gini. Misalkan sebuah bandul bergerak dari A ke B. Nah, dari A ke B ini berapa getarannya nih? Dari A ke B kan A, O, B itu setengah getaran. Nah, disebutkan di soal A, O, B, perjalanan dari A, O, B ini menempuh waktu misalnya 4 detik. Berarti berapa periodenya? Kita bagi dia. 4 detik tadi adalah T kecil. N-nya itu adalah berapa jumlah getarannya yang setengah tadi. Nah, berarti 4 bagi setengah. Atau 4 kali 2, 8 detik. Jadi, dari sini aja 4 detik nih. Kalau mau ke sini lagi supaya dia satu getaran, berarti kan 8 detik seperti itu. Kalau kita mau mencari frekuensinya, kebalikan dari sini tadi. Nah, tadi kan T-nya 4, N-nya setengah. Berarti
setengah dibagi dengan 4. Setengah dibagi 4 berarti 1/8. Atau ini kan kebalikan dari ini nih, ya kan? Berarti frekuensi adalah 1 per periode atau kebalikan dari periode. Kalau periode tadi 8, berarti frekuensinya 1/8 seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kita masuk lagi ke materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis-jenisnya juga ada macam-macam. Ini ada berdasarkan medium perambatan. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium. Jadi harus ada mediumnya. Kalau nggak ada medium, dia tidak bisa merambat. Kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang merambat tanpa melalui medium. Jadi kalau dia nggak ada medium nggak apa-apa, bisa dia merambat gitu. Kalau di gelombang mekanik ini contohnya ada gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini kalau nggak ada udara di sana, dia tidak bisa merambat. Jadi bunyi di ruang hampa itu tidak bisa merambat, gitu ya, nggak kedengeran sama sekali, gitu. Nah, gelombang elektromagnetik ini contohnya gelombang cahaya dan gelombang radio. Jadi walaupun nggak ada udara, seperti misalnya dari matahari sampai ke bumi itu kan di ruang angkasa itu nggak ada udara, cahayanya tetap bisa sampai ke bumi gitu. Nah, jadi kalau nggak ada cahaya, kalau seandainya cahaya itu merambat harus melalui medium, otomatis kita nggak bisa dapat cahaya dong gitu. Makanya itulah Tuhan udah menciptakan semuanya itu dengan sempurna seperti itu. Nah, kita lanjut nih, gelombang berdasarkan arah getaran dan perambatan. Itu terbagi dua juga ya. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu arah gelombangnya itu, arah getar dan arah rambatnya itu saling tegak lurus. Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getar dan arah rambatnya sejajar atau searah. Nah, ini kita akan lihat di slide selanjutnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Kita lihat di sini, arah getarnya naik ke atas, ke bawah. Getar ya, ini bergetar dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Berarti bisa kita simpulkan arah getarnya atas bawah. Nah, merambatnya gimana? Ke samping sini. Nah, kayak gitu. Bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri. Jadi, kan kalau kita Kalau kita lihat nih berarti arah getarnya atas, arah rambatnya ke kanan. Nah, berarti kan seperti sudut 90 derajat atau siku-siku, atau istilahnya adalah tegak lurus seperti itu. Itu gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal gimana? Nah, ini getarnya ke sini, rambatnya juga ke sini. Jadi kan dia nggak ada berbentuk naik turun, tapi dia kayak membentuk rapatan dan renggangan. Jadi inilah yang membedakan getarannya itu gitu. Jadi rapat renggang seperti itu. Nah, untuk menentukan satu gelombangnya sama seperti tadi, dia 4 langkah ya. Jadi 4 langkah. Misalnya kita lihat dari sini, dari A. Kalau mau lihat satu gelombangnya berarti 4 langkah kita maju. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 langkah itu dari A ke E gitu ya. Nah, atau ini dinamakan bukit, ini dinamakan lembah. Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit atau satu puncak dan satu lembah seperti itu. Atau kalau misalnya dia dari sini, dari puncak ini, dari puncak bukit tadi, kita hitung juga 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 puncak bukit yang berdekatan itu dinamakan juga dengan satu gelombang. Kalau misalnya dari sini gimana? Coba 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi lembah yang berdekatan juga itu dinamakan satu gelombang. Nah, kalau yang di sini gimana, Cer? Ini kan nggak ada puncaknya, jadi kita nggak bisa nentuin. Bisa, coba kita lihat ya. Misalnya ini A, dari sini ke sini itu namanya satu gelombang. Nah, kan di sini dibikin nih. Jadi ada satu rapatan dan ada satu renggangan, itu dinamakan satu gelombang. Berarti rapatan aja itu namanya setengah gelombang. Kalau dua-duanya itu baru satu gelombang. Itu ya.
Kalau misalnya dia letaknya di sini, nah sini ya, ini dari sini ke sini, tengah rapatan ke tengah rapatan selanjutnya itu dinamakan juga dengan satu gelombang, sama kayak ini tadi ya. Jadi dari puncak ke puncak itu sama dengan satu gelombang. Berarti di sini tengah ke tengah itu satu gelombang, di sini juga tengah ke tengahnya juga satu gelombang. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk materi getaran dan gelombang kita sudahi dulu. Kita akan masuk ke materi bunyi, tapi itu di bagian yang kedua ya. Nanti teacher share lagi yang bagian kedua. Kalau gitu, teacher sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.